Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah siang hari ini dengan doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat orang-orang pilihan-Mu yang hadir di tempat ini siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan Tuhan. Kami percaya ada terobosan-terobosan terjadi buat umat-Mu siang hari ini Tuhan. Ada kesembuhan, ada restorasi Tuhan. Ada jalan keluar dan jawaban doa bagi setiap mereka ya Bapa. Saat ini kami juga mau membawa bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam rancangan dan perlindungan Tuhan. Kiranya bangsa kami dapat mempertahankan pertumbuhan perekonomian di tengah-tengah tantangan global, dijauhkan dari krisis ekonomi. Engkau memberkati bangsa kami berlimpah-limpah senantiasa. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Tuhan Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran serta seluruh jajaran pemerintahannya diberikan hikmat serta kecakapan agar dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang maju serta bebas korupsi. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan kedua hamba-Mu, perlindungan Tuhan sempurna atas kedua hamba-Mu dan keluarga besar mereka. Pengurapan Tuhan turun atas kedua hamba-Mu sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas panggilan mereka. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Tuhan, Kau membentuk generasi ini sebagai generasi emas untuk mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter Kristus serta dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Kau akan menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom GBIPRJ. Shalom. Sepanjang minggu ini ada sukacita, amin. Mari lambaikan tanganmu yang bersukacita. Haleluya. Come on. Put your hands up, come on. Clap your hands for God. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. Come on, carry your message. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. I
we will shout it out. Let's go, sekali lagi, oh mother, let's go. And we will shout it out, shout it out. Yeah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Setiap orang yang dibebaskan Tuhan sorakan sebab Engkau yang memberikan kami kemenangan, memberikan setiap kami kebebasan. Sorakan amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau raja di atas segala raja Tuhan. Katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa. Kupakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi dengan yakin sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. yes. Kau yang memberi kemenangan, sorak merayakan. Terpujilah. Sambil bertepuk tangan yuk Bapak Ibu Saudara, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami deklarasikan Tuhan, Iman dalam Yesus, iman kami di dalam-Mu tidak pernah goyah Tuhan Yesus. Kau
diberkati Tuhan, amin. Amin. Semuanya penuh sukacita, amin. Yes. Haleluya. Sebelum duduk, mari boleh kasih salam kiri kananmu, katakan Tuhan kita luar biasa. Luar biasa. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Wow, kita orang-orang yang dipenuhi sukacita Tuhan, amin. Amin. Luar biasa. Baik, dan saat ini kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada jemaat baru boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kami rindu untuk berkenalan. Mungkin Singer bisa bantu lihat. Ada di sebelah kanan, selamat datang di GBI PRJ. Apa ada lagi Bapak Ibu? Selamat datang di GBI PRJ. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir bisa men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop bisa mengangkat tangan. Dengan segera pengerja akan membantu. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu. Atau yang ada di depan layar. Pastikan nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama Kolekte GBI PRJ. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan 2 kali persembahan. Yang sekarang kita sedang lakukan adalah persembahan umum. Lalu nanti setelah news kita akan mengadakan persembahan diakonia Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon untuk dipersiapkan. Baik, apakah masih ada yang membutuhkan amplop Bapak Ibu? Jika sudah siap semuanya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu, 28 Juni 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Fingers Tilio Lokman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Fingers Si Kuiseng. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Selalu ada luka kehidupan yang disimpan terlalu lama dalam diam, dengan masa lalu yang kelam, penuh penyesalan, kehilangan dan air mata. Setiap langkah yang kita jalani terasa berat, ada trauma yang selalu menghantui, seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Akan tetapi, di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk kita bangkit, mengampuni, dan memulai kembali sehingga kita berjalan dalam pengharapan yang baru bersama Tuhan. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dari masa lalu bersama Dia di ibadah WOI pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Shadow of the Past, keluar dari bayangan dan masuk ke dalam terangnya, bersama Pastor Iliana Widodo. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9.
everybody, Andy and Joth here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Central International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pelecehan seksual. Rentetan kejahatan seksual mengakibatkan Kerap sekali terjadi kasus pencabulan ataupun pelecehan terhadap anak-anak. Seringkali kita berpikir anak-anak kita belum sampai pada fase itu. Namun pada waktunya setiap anak akan bertumbuh, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka pun mengalami masa pubertas dengan perubahan fisik dan emosi yang tidak selalu mudah mereka pahami. Di saat itulah mereka membutuhkan pendampingan yang tepat, bukan sekedar perhatian, tetapi pengertian yang benar dan penuh kasih. Mari bersama memahami dan mendampingi setiap proses pertumbuhan mereka dengan bijaksana. Tidak semua orang tua siap membicarakan sex education dengan anaknya, terlebih untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi justru karena mereka istimewa, mereka membutuhkan pendampingan yang lebih tepat. Mari belajar bersama menjadi orang tua yang mampu melindungi, memahami, dan membimbing anak dengan kasih. Kami mengundang para orang tua dan pendamping anak berkebutuhan khusus untuk hadir dalam seminar parenting pada 29 Agustus 2026 pada pukul 9.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat di MGK Lantai 9. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi kontak yang tertera di layar. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada berkat yang baru pada hari ini. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya bahwa kita selalu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kita boleh menjadi alatnya untuk memberkati orang lain. Hari ini adalah hari kemenangan kita. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa dalam segala hal, walau kadang keadaan kita sulit, kita tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana taburan kasih dari Bapak Ibu sekalian sudah sangat memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dan kami bersyukur, kita semua bersyukur bahwa kita bertumbuh di gereja yang tidak hanya diam dalam tembok di dalam ini, tapi kita mempunyai hati untuk pergi keluar, untuk menjadi saksi dan garam terang bagi orang-orang lain. Silakan. Oke, berikut penerimaan dan pengeluaran taburan Bapak Ibu Diakonia di bulan Mei 2026. Total penerimaan 173 juta sekian. Pengeluaran itu terdiri dari kegiatan misi 85 juta sekian, kemudian bantuan sosial jemaat 56 juta sekian, bantuan sekolah PAUD Cerah 20 juta sekian, Raising the Standard 9 juta sekian, dan bantuan biaya pendidikan jemaat 5 juta sekian, sehingga total pengeluaran 177 juta sekian. Pada bulan lalu dan berjalan sampai saat ini, beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, mungkin Bapak Ibu sudah ikut ya, kita sudah melakukan cekes, banyak yang ikut saya harap ya, dan juga sudah kita melakukan donor darah yang didukung oleh PMI. Puji Tuhan jika Bapak Ibu juga kuat dan bisa membantu menjadi pendonor. Lalu berikutnya kita juga memberkati gereja Jemaat Kristus Tunanetra di daerah Tangerang, di mana di sana penghuninya memang tidak beruntung untuk bisa melihat. Kita mengadakan mesbah doa, kita mengadakan juga donasi untuk kehidupan mereka. Dan selanjutnya kita juga memberkati Rumah Singgah Adeline, di mana penghuninya adalah lansia, anak-anak yang ODGJ ya. Dan kita di situ menabur untuk menambah tempat rawat mereka sehingga akan tercukupi untuk tempat tinggal mereka. Dan untuk misi silakan. Oke, dari misi edukasi atas dukungan Bapak Ibu sekalian, ada kegiatan di bulan Mei yaitu pelayanan Rohkris atau Rohani Kristen diadakan di 8 sekolah baik SMP maupun SMK negeri di daerah Sunter, Pademangan dan 1 di Warakas berjalan dengan lancar. Jadi kita semua menguatkan para generasi Yeremia yang mayoritasnya bukan agama Kristen ya. Nah, tema sepanjang bulan Mei itu adalah power up. Jadi mengingatkan Roh Kudus selalu ada dan setia asal mereka mau meminta.
Kemudian selain itu pembekalan untuk kelas akhir, kelas 9 dan kelas 12 yang akan meninggalkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi baik ke SMK maupun ke universitas. Nah, menguatkan mereka juga untuk tetap menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, terutama di tempat barunya mereka. Nah, puji Tuhan juga bertambahnya pelayanan kami di misi edukasi, yaitu pelayanan di TK Cerah di Semper maupun TK Aos di Tanah Tinggi di bulan Mei ini, bahwa membuktikan kasih Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau anak-anak jiwa dari masyarakat umum. Nah, kemudian puncak kegiatan bulan Mei adalah perayaan Paskah di SMPN Negeri 116 Sunter, di mana dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru serta orang tua murid. Puji Tuhan. Sehingga menjadi terang diwujudkan dengan beberapa murid Rokris juga yang memenangkan lomba baik antar sekolah, di mana seperti juara Paskibra, lomba pembuatan video maupun prestasi akademik yang terbaik di masing-masing sekolah mereka. Kalau nanti Tuhan berkehendak, salah satu anak Rokris kita ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi kepala daerah. Itu semua berkat taburan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan saja. Oke. Nah, sekarang untuk bulan depan jika Bapak Ibu tergerak akan ada kunjungan ke lapas dan ke rutan wanita dan juga untuk ke rumah rehabilitasi narkoba. Sayang sekali banyak penghuninya adalah remaja. Jika Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu mau memberkati mereka dengan doa Bapak, dengan kata-kata yang menyemangati, kami akan sangat welcome. Bapak Ibu bisa mendaftar di ruang depan di meja sekretariat. Terima kasih banyak. Sekarang kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk memberkati mereka sekalian. Dan kita berdoa. Bapak kami yang penuh kasih, tak terputus kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Engkau cukupkan kami dalam segala hal. Sehingga hanya ada rasa syukur dan terima kasih bahwa kami memiliki Allah yang hidup yang memperhatikan kami. Dan biarlah Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan sudah beri, kami ingin menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Kami percaya dengan berkat apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami salurkan, itu akan menjadi benih di tanah yang subur. Sehingga itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa setiap berkat yang sudah ditabur akan memberkati kami, keturunan kami, dan keturunan daripada keturunan kami. Terima kasih Tuhan. Berkat perlindungan, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan-Mu ada bagi keluarga kami sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akan memberikan ucapan syukur. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Negeri 23 Jakarta mengucapkan Selamat ulang tahun Lorenzo. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Lorenzo. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku.
Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini adalah minggu yang mungkin paling berat bagi saya secara pribadi dan keluarga saya. Mama saya masuk rumah sakit dan sampai hari ini masih ada dalam rumah sakit. Dokter memeriksa mama saya dan mendiagnosa mama saya terkena penyakit yang cukup parah. Pada saat mendengar hal itu, aku pribadi nggak tahu harus ngomong apa. Aku nggak tahu, aku bingung, aku rasa takut. Tapi di tengah iman dan kekuatan di mana sedang diuji saat ini, di mana aku melewati proses ini, Tuhan ingatkan satu dalam hatiku. Dia berkata bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Dia tidak hanya menunjukkan jalannya, dia gak hanya menunjukkan jalannya, tapi dia juga menemani aku. Di saat terkelam saat ini pun dia pasti ada selalu menemani aku. Mungkin ada dari kita, di antara kita yang mengalami hal yang sama atau mungkin lebih berat dari beban yang aku alami saat ini. Maukah Bapak Ibu Saudara hari ini kita angkat pujian kita yang terbaik. Kita angkat tangan kita. Sebab dia Tuhan yang selalu memegang erat tangan kita. Dia berkata, jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Kau yang percaya, mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sebab semua karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalan kami, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilih setiap kami Tuhan, memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, Kau pegang kami Tuhan, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Tabasikiara namanya, di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, nyatakan dengan hatimu engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Kami tak mampu Tuhan tanpa Engkau dalam hidup kami. Yesus, terhadap jangan Tuhan, jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selamatku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara nyatakan, Yesus, Kau melihat setiap anak-Mu Tuhan, yang mengangkat tangannya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Sekali lagi buka hatimu, nyatakan, Yesus pegang erat kami tak dapat Tuhan, kami butuh Engkau isi. Selamaku hidup, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, jangan tinggalkan aku,
kita sembah. Inayara laba sikera laba ya 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 laba. Inayara laba sikera ya laba ya laba. Inayara laba ya laba. Kiara laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Terus sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terus sembah Dia. Mari kita berbahasa roh, kita sembah Tuhan. Inayara laba sikirayara laba ya laba ya laba ya laba. Inayara laba sikirayara laba se. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau berserah. Kami mau berserah Tuhan dalam jalan-Mu. Inayara laba sikirayara laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya jalan-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Inayara laba sikirayara laba ya laba se. Kau yang berikan setiap kami kekuatan Tuhan. Kau yang berikan setiap kami damai sejahtera dalam hati kami. Inayara laba sikirayara laba se. Inayara laba ya laba ya laba boy. Haleluya. Inayara laba sadayara laba ya laba ya laba. Engkau mulia Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dulu sampai sekarang sampai selamanya Tuhan. Kasih setia-Mu lebih daripada hidup Tuhan. Inayara laba sikiraya laba ya laba boy. Inayara laba ya laba ya laba se. Kiara laba sadayara laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Kiara laba ya laba ya laba ya laba se. Inayara laba ya laba boy. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau terus bersyukur Tuhan untuk semua yang terjadi dalam hidup kami Yesus. Inayara laba sikirayara laba ya laba ya laba ya laba. Inayara laba sikirayara laba ya laba. Inayara laba sikirayara laba. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tahu Engkau memeluk setiap kami Tuhan Yesus. Kami berada di dekapan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap kami yang lemah Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kesembuhan yang sempurna bagi setiap kami yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. Shetakara lalabaya shikidi dia da 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 lalabaya shikidi dia da 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 da. Kami tanggalkan setiap beban kami Tuhan.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami menerima kekuatan yang baru Tuhan. Sukacita yang baru Tuhan Yesus. Mari memuji Tuhan, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Ini rasa syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus.
untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada siang hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk punya Yesus yang luar biasa, Yesus yang tidak pernah membiarkan, Yesus yang tidak pernah meninggalkan, Yesus yang selalu menuntun hidup kami, yang penuh dengan kasih setia, panjang sabar, penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami sangat percaya kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, mengangkat tangan, memuji, melayani Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Aku secara pribadi dengan suami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Hanya Engkau yang diagungkan, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati gereja CK7, berkati juga Pastor Yanto dan juga Ibu Olivia terkasih, berkati semua keluarga besar, berkati juga untuk WL Singer, seluruh pengurus, bahkan juga berkati juga untuk para jemaat yang luar biasa. Kami percaya kami ada di tempat ini karena kami memuliakan Tuhan. Haleluya, amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Thank you. Shalom. Bagaimana kabarnya semuanya? Oke. Tadi pagi saya menyampaikan dari mulai jam 7 sih ya. Seru banget ya kalau pelayanan jam 7 ya. Tapi jemaatnya juga begitu luar biasa, oke. Tadi pagi saya sampaikan tentang identitas ya. Jadi seringkali kita bangga dengan berkata saya dokter, saya mungkin profesor, saya mungkin pejabat, saya mungkin pengusaha, bahkan saya ibu rumah tangga, fine. Tapi yang paling luar biasa kalau engkau tahu siapa dirimu di mata Tuhan. Ternyata kita bukan pribadi yang biasa-biasa, beda dengan waktu Tuhan menjadikan binatang, tumbuhan, atau cakrawala, atau bulan dan bintang. Kita sangat spesial, ada kuasa, dikatakan berharga, dan juga Tuhan berikan kita keselamatan, jaminan keselamatan, dan yang terakhir Tuhan sediakan tempat bagi kita. Karena memang destinasi kita is not here, bukan di sini, tapi nanti. Makanya waktu engkau dan saya dipanggil oleh Tuhan, gak takut, udah disediakan tempat, betul. Gak perlu bayar PBB, gak perlu bayar IMB, betul. Dan gak perlu capek-capek cari tempat, semua Tuhan siapkan. Yesus sampai bolak-balik dari surga ke dunia, hanya untuk menyediakan tempat bagi kita. Tinggal pada waktunya kita sudah pulang, sudah disiapkan semua, itu luar biasa. Nah artinya kita adalah pribadi yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan, itu ID kita. Hanya sayangnya hari-hari ini orang Kristen gak yakin dengan ID-nya, dengan identitas dia. Kenapa bilang? Karena kita lebih percaya dengan apa kata mayoritas. Waktu dikatakan bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, depan mata tinggal dikit lagi. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan mau menguji. Dikatakan Musa pilih 12 orang leader untuk mereka mengamat-amati negara itu, tempat itu, betul. Dan pergilah 12 orang, tapi 10 diantaranya berkata, wah ngeri banget, raksasa-raksasa, matilah kita di sana. Kita seperti apa? Kita dikatakan seperti ini. Nih saya bawa ini sengaja belalang. Betul, cari ini susah loh ibu-ibu, bapak-bapak, saya ke hutan nyari ini. Betul, karena gak ada, di Bandung gak ada belalang, betul. Mesti cari ke tempat-tempat tertentu. Nah intinya kita lebih percaya kepada mayoritas. Makanya hari-hari ini kalau engkau tidak kuat dalam firman. Kalau engkau tidak suka merenungkan firman. Makanya gak heran engkau lebih percaya apa kata dunia. Betul? Mana saya punya tempat nih? Ini dia. Ini modal kita. Percayalah, saya bukan di sini mau sok-sok misalnya Alkitab banget. No. Setiap saya menyampaikan firman dari mulai bulan Februari sampai hari ini selalu saya bilang tolong baca firman. Kalau enggak engkau akan terpengaruh dengan apa kata dunia. Karena kalau dunia berkata mayoritas yang terbaik. Tapi kata Tuhan mayoritas sekalipun kalau tidak sesuai firman Tuhan itu bukan terbaik. Dikatakan 10 pengintai berkata kita bilang belalang. Dan mereka percaya belalang, akhirnya apa? 2 juta orang mati semua di padang gurun, sia-sia ikut 40 tahun. Maka apa gunanya engkau ikut Tuhan kalau engkau tidak yakin dirimu siapa? Kita bukan biasa-biasa, kita produk yang sangat spesial. Premium produk dari Tuhan, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Itu kita. Betul. Nah, saya tadi waktu pas masuk sini, saya salut sama CK7. Tahu kenapa? Satu-satunya gereja yang saya lihat menyediakan Alkitab itu di sini. Dan saya bangga Tuhan, terima kasih. Karena harus back to the Bible. Kalau engkau pakai pendapat dunia hari-hari ini kau akan bingung. Kenapa bilang? Karena hari-hari ini banyak hal-hal yang mengerikan yang engkau tidak bayangkan. Betul, dolar yang kemarin masih sekian-sekian, sekarang sudah berapa? Nah kebetulan anaknya ada di luar negeri, ini babak belur loh. Untung anak kami sudah pulang. Ngebayang gak pound sterling yang tadinya berangkat 18.000 sekarang udah 24.000. Artinya tidak ada satupun jaminan. Tapi kalau firman Tuhan dalam Kristus semuanya ya dan amin. Makanya engkau perlu kuat dalam firman. Nah ini gereja luar biasa, dia menyiapkan Alkitab. Ini keren. Saya gak ada keberatan dengan engkau pakai HP, fine. Tapi saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau baca Alkitab pakai HP, betul? Dengan menganggap ini enteng, gak berat-berat dan juga simple. Dunia ini selalu menawarkan yang simple, tapi simple belum tentu dari Tuhan loh, betul?
Pas engkau baca Matius, Markus, Lukas, what happened? Tiba-tiba WA masuk, mengatakan itu di Center Park jam 1 nanti. Halo, jam 1 nanti itu ada sales besar-besaran di toko elektronik. TV 150 inch, harganya 70%. Kira-kira mau tetap baca Matius, Markus, Lukas atau pergi ke Center Park? Jujur, yang jujur masuk surga langsung. Ya nanti kan Alkitab bisa lagi Bu Indri, betul. Iblis tuh jago, dia tuh roh. Dia gak tunjukkan dengan pakai tanduk, tapi dengan banyaknya distraction membuat engkau tidak bisa fokus kepada janji Tuhan. Maka gak heran kau lebih percaya apa kata manusia. Manusia berkata gak mungkin suamimu, gak mungkin istrimu, gak mungkin usahamu, gak mungkin pabrikmu, gak mungkin utangmu, gak mungkin kesehatanmu. Dan kita percaya akibatnya jebol. 2 juta orang bangsa Israel mati semua hanya gara-gara percaya dikatakan belalang. We are not grasshopper, kita bukan belalang. Halo? Kita spesial di mata Tuhan. Itu tadi firman tentang yang pertama tadi saya sampaikan. Supaya hari-hari ini yakinkan dirimu, kita bukan grasshopper. Nah orang yang tahu dirinya siapa akan beda. Caranya pelayanan, caranya beribadah, caranya bisnis, caranya bertemu dengan orang-orang. Beda, karena dia tahu Tuhan kasih hikmat sama dia. Nah itu ibadah pertama. Ibadah yang kedua tadi saya sampaikan tentang apa? Bahwa ikut Tuhan pasti lewat Getsemani. Mungkin kita bilang Bu Indri ini bukan Jumat Agung. Maafkan saya, jangan pernah mengkotak-kotakan firman. Jangan pernah pikir kalau firman tentang Matius 26 itu untuk Paskah, untuk Jumat Agung. Kalau untuk Natal Lukas 1. No, pikiran Tuhan gak bisa dikotak-kotak. Bahwa firman Tuhan berlaku untuk setiap keadaan hidup kita. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Di sini ada masalah ekonomi. Di sini ada masalah rumah tangga. Di sini ada masalah kesehatan. Di sini ada masalah promosi. Di sini ada masalah dosa, semua ada. Kalau kau baca buku dunia, ekonomi, khusus ekonomi. Betul? Kalau kau baca buku dunia, misalnya sekarang tentang politik. Tentang politik, gak mungkin politik tiba-tiba ada resep makanan, betul? Di sini juga ada resep makanan sehat loh. Betul? Dari mana ketahuan? Waktu Yesus makan ikan, betul? Maka tempat ini jangan kebanyakan makan samcan. Karena Yesus gak pernah makan samcan. Betul? Nah, artinya di sini semua ada, tapi kita menganggap itu gak penting. Maka saya salut dengan CK7, kalian siapkan ini. Saya bilang, Tuhan terima kasih ini yang doaku. Karena banyak kali sekarang orang Kristen ke gereja hanya modal dengkul. Bawa dong Alkitab. Kenapa kalau engkau bekerja, anakmu bekerja, semua ditanya, Mak udah bawa semuanya. Ijazah SD, SMP, SMA, S3, S10, S-mimbar, S-jeruk, betul. Semua dibawa, tapi gilirannya ibadah hanya cuma modal. Datang saja, enggak seperti itu. Kalau engkau baca, kau renungkan, kau akan dapat pesan Tuhan. Pikiran Tuhan transfer ke kita menjadi rema akan beda hidup kita. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yang pertama tadi tentang identitas. Yang kedua tadi tentang apa? Tentang Getsemani. Kalau engkau baca dalam Matius 26 dikatakan, Yesus membawa murid-murid ke Getsemani. Ini yang luar biasa. Walaupun engkau sekarang mengalami turbulence, Getsemani itu bukan enak. Getsemani itu problem, masalah betul. Tapi lihat yang bawa ke Getsemani itu Yesus. Artinya kalau Yesus yang bawa kita masuk, Yesus juga akan bawa kita keluar dari sana. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka jangan takut dengan problem, jangan takut dengan masalah. Apapun yang kau hadapi selama engkau bersama dengan dia, aman hidup kita. Amin, itu yang kedua. Dan ketiga hari ini kita akan belajar, takutnya waktu saya udah habis. Oke, kita akan belajar yang ketiga hari ini. Tentang apa? Saya mau tanya, siapa di sini yang punya yang punya pergumulan? Ngerti bahasa Indonesia gak sih? Siapa di sini yang punya pergumulan? Raise your hand. Angkat tangan. Semua orang pasti punya pergumulan, betul? Gak mungkin enggak. Kecuali orang mati gak punya pergumulan. Makanya rest in peace. Pasti punya. Mungkin gak masalah utang, mungkin masalah kesehatan. Mungkin gak masalah kesehatan, mungkin masalah rumah tangga. Mungkin gak masalah rumah tangga, mungkin masalah kontrak. Apapun itu masalah, betul? Ibu ini punya masalah, punyalah. Masalah apa? Saya berat badan. Walaupun saya sudah langsing, saya kalau naik ons, saya langsung gak bisa tidur. Masalah. Permasalahannya, apakah orang Kristen punya masalah itu wajar? Wajar. Kenapa bilang? Karena Yesus juga pernah punya masalah. Bahkan gak gampang, dia sampai hampir-hampir, dia sampai betul-betul, aku gak kuat katanya gitu. Mana buktinya? Kita buka Matius. Maka tempat ini kalau engkau punya masalah, engkau merasa hampir-hampir gak kuat, it's okay not to be okay. Jangan pernah pikir, Ibu Indri gak pernah down. Siapa bilang? Musa pernah down gak? Pernah. Dikatakan waktu tangannya penat. Mungkin dia capek pelayanan. Capeknya pelayanan di CK7 ya. Gak ada yang salah dengan itu. Halo? Manusiawi.
Yesus mau buktikan sebagai manusia 100% dia pernah merasa sangat-sangat down. Mana buktinya? Buka Markus ya. Markus 10 ayat 4. Markus 14 ayat 34. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti apa? Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini yang ngomong bukan gosip loh. Ini bukan hoax. Ini yang ngomong Yesus sendiri dan dimasukkan dalam kitab Injil. Artinya apa? Bisa nggak kita mengalami down? Bisa, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan jangan pernah takut kalau engkau dianggap nanti nggak rohani. Siapa bilang Yesus kita adalah anak Allah? Dia pernah merasa, aku capek, aku nggak kuat. Tapi pesan Tuhan, waktu engkau capek dan kuat, cari engkau punya komunitas doa. Yesus punya 3 komunitas doa. Hari-hari ini kalau engkau jadi Kristen Zoro, gak akan bertahan. Halo, kita perlu, tapi Bu Idri banyak tukang gosip di gereja. Urusan gosip, urusan dia sama Tuhan. Makanya engkau berdoa waktu cari pendoa, gak perlu pendoa 100 orang. Kalau 1 orang pun tapi sehati akan beda hidupnya. Dan paling penting kalau bisa pendoa itu pasangan suami istri. Mana suami istri yang katakan? Di sini banyak janda dan duda, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau masih punya pasangan, ini kesempatan kita. Karena kata Tuhan, 2 orang saja sepakat, apapun kau minta Tuhan akan berikan. Amin. Doa. Dikatakan tadi di sini, cari pendoamu. Kalau engkau tidak punya dari keluarga, dari anakmu. Kalau enggak ada anakmu, orang tuamu. Kalau enggak orang tuamu, cari Tuhan kirimkan aku pendoa-pendoa yang untuk menopang saya. Karena semua orang bisa titik down. Waktu Pak Ari dalam keadaan perburukan total, waktu COVID. Itu COVID bukan main-main loh, ketutup paru-paru Pak Ari hampir 60%. Dan bukan hanya itu, panasnya tinggi, nadinya 45, batuk darah, gak bisa jalan. Dan dalam keadaan dokter sudah suruh pulang aja lah, berenang-berenang aja di rumah. Artinya apa? Udah lepas tangan dokter. Waktu itu saya hanya lakukan apa? Tuhan apa yang saya lakukan? Telepon pendoa-pendoamu. Saya berdoa, tolong topang aku gak kuat. Seorang iri pardede, apa gak bisa lemah? Siapa bilang? Tapi kalau engkau cari pendoamu, engkau minta ditopang, engkau betul-betul mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan bisa berikan kekuatan. Yesus lakukan itu. Nah, dikatakan tadi, it's okay not to be okay, betul? Jangan pernah takut untuk engkau punya masalah dan jangan pernah takut untuk mengakui engkau punya masalah, betul? Saya mau tanya, di Alkitab, kelebihan Alkitab nih saya suka nih Alkitab tahu kelebihannya. Semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang hebat pilihan Tuhan yang pernah mengalami kelemahan, semua ditulis di sini. Jarang loh buku seperti ini. Biasanya kan image, betul? Nanti apa kata orang? Kalau ketahuan misalnya kekurangannya, Alkitab menulis semuanya. Termasuk Yesus pun waktu dalam keadaan lemah ditulis di Alkitab. Ada 3 contoh pribadi-pribadi yang luar biasa. Namanya satu Elia. Tahu Elia siapa? Dia bukan hamba Tuhan ecek-ecek. Dia hamba Tuhan senior. Dia ngomong itu hujan bisa ketahan 3,5 tahun. Dia ngomong hujan bisa turun. Dia ngomong api dari surga datang. Wap! Dimakan semua persembahan. Dia bertindak 400 nabi Baal mati semuanya. Ini orang hebat gak? Yes. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia bukan ecek-ecek. Dia hamba Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan, apakah hamba Tuhan selevel Elia ini bisa down? Hah? Ada nggak selevel hamba Tuhan Elia bisa down? Nggak mungkin lah Bu Indri, dia kan soalnya kan spesial. No, dia pernah down dan yang paling mengerikan, dia bukan down kepada orang besar loh, tapi kepada perempuan yang namanya Isabel. Iblis itu bukan iblis namanya. Dia cari celah, kalau dari sini nggak dapat dari tempat lain. Dan seorang Elia jebol. Mana buktinya? Bukan 1 Raja-Raja. Apa yang dikatakannya? 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4. Maka takutlah ia. Takutlah ia siapa? Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Terus, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini perkataan seorang hamba Tuhan besar loh. Alkitab mencatat. Itulah kelebihan Alkitab. Tuhan pengen kita apa adanya sama Tuhan. Kalau engkau lagi capek, bilang capek. Tuhan, aku udah gak tahan, gak ada yang salah bapak-bapak, ibu-ibu. Mike, kalau misalnya ada pendeta yang bertambah, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagi yang gak luar biasa, gak usah bilang apa-apa. Karena makin engkau cepat mengaku, makin cepat beres masalah kita. Dan makin engkau tutup dengan benteng Yeriko, makin gak ngalami apa-apa. Tuhan bukan gak tahu masalah kita, Tuhan mau kerendahan hati seorang. Amin. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus.
Seorang Daud. Apa pernah Daud? Siapa bilang gak pernah? Mari kita lihat. Seorang Daud yang selalu menang menghadapi musuh. Betul, pernah Daud? Pernah. Mazmur 42 ayat 6. Coba kita lihat. Dikatakan, mengapa engkau apa? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Bukan main-main, bukan hanya sekedar sedih. Tertekan jiwanya. Daud punya masalah dengan jiwa. Kenapa? Waktu dia menghadapi begitu banyak tantangan. Maka jangan pernah pikir orang tuh kayak Superman. Enggak. Manusia normal tuh gak kayak Superman. Kalau engkau lagi down, it's okay. Just let him know. Tuhan, aku lagi capek. Tuhan, tolong aku. Aku gak kuat, gak ada yang salah. Waktu dalam keadaan Pak Ari, waktu pas Pak Ari dalam keadaan yang terlempar 70 meter di jembatan layang. Siapa bilang saya gak menjerit? Aku takut dong kalau suamiku mati. Tuhan, tolong. Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Udah GCS-nya udah tinggal 7, udah tinggal 6. Normal kayak kita 15. Artinya bisa angkat tangan, bisa ngomong. Suamiku dari mulai 7 udah pindah ke 4. Itu tinggal waktunya, kata dokter hanya cuma tinggal seminggu lagi. Karena pupil mata sudah gak bergerak, udah membesar pupil matanya. Artinya there's something wrong with my husband. Karena kepalanya segini, odem, gak bisa dioperasi kecuali neurobiom 5.000 yang masuk selama 11 hari. Tapi perhatikan, waktu engkau down, datang pada Tuhan. Cari pendoa yang betul-betul bisa menguatkan engkau. Tuhan jawab. Lihat Pak Aris kan bersama dengan aku pelayanan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Elia pernah down, Daud pernah down, siapa lagi? Ayub, seorang yang levelnya udah level kelas, siapa yang gak tahu Ayub? Buka Ayub 3 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan apa? Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Wow, ayat 12. Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ini gak main-main loh bapak-bapak, ibu-ibu. Seorang Ayub yang Tuhan bilang sama iblis. Iblis lo lihat tuh, Ayub tuh gak main-main. Itu orang jempolan gua. Bisa keceplos ngomong, sompral. Dia bilang, mendingan gua gak lahir. Mendingan gua mati. Kenapa? Karena dia gak tahan dengan masalah bertubi-tubi. Itu Getsemani. Apakah mereka ini semuanya akhirnya gugur? Apakah akhirnya Ayub dibuang dari kitab kehidupan? Apakah akhirnya Daud dibuang dari kitab kehidupan? Apakah Elia akhirnya gak dipakai oleh Tuhan? No, itulah bedanya kita. Selama engkau di dekat dengan Tuhan, selama tangan Tuhan memegang kita, kita posisinya aman. Makanya jangan takut, walaupun engkau mengalami hal yang tidak mudah, betul? Nah dikatakan tadi di sini, itu spesial tentang Alkitab. Coba kita buka, Amsal 24 ayat 16. Sama-sama baca yuk. Amsal 24 ayat 16. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Betul? Satu lagi Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh saya minta 2 orang maju ke depan, anak muda? Agak cepat. Cepat, waktu kita soalnya gak banyak. Halo. Ini mau ajak berantem saya ya. Pria ya, pria, jangan wanita ya, pria. Pria. Bisa gak cepat ke depan? Pria. Ya, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Maju ke depan. Ayo cepetan. Nih. Siapa namanya? Pak atau anak muda nih? Anak, punya anak 1. Bukan anak muda dong berarti. Bapak. Sini Pak. Namanya Pak siapa? Pak Yunus ya. Ini George. Kamu anak muda? Oke. Ini Pak Yunus, ini George. Di sebelah sini ya. Kita lihat ya. Apakah Pak Yunus sebagai orang yang, sebagai suami yang punya anak 1 bisa jatuh? Bisa? Apakah George sebagai anak muda yang cinta Tuhan bisa jatuh? Bisa. Apakah Ibu Indri bisa jatuh? Bisa. Semua orang bisa jatuh, betul? Maka ada firmannya. Bahwa dikatakan orang benar bisa jatuh sampai 7 kali, betul? Nah, sekarang kita lihat ya. Sama-sama jatuh. Bapak deket sini Pak Yunus. Ya, ini saya buat di sini ya. Oke, untuk nanti kalau misalnya ada terjadi suatu hal. Oke. Nah, bisa jatuh gak Pak Yunus? Bisa. Bisa jatuh gak George? Bisa. Oke, jatuh dua-duanya. Yuk. Tidur. Oke. Jatuh kan? Betul? Loh kok bisa? Orang Kristen pada rajin loh Bu Inti ke CK7. Bisa? Bisa. Mungkin Pak Yunus jatuhnya. Bukan jatuhnya karena berzina, bukan. Jatuhnya kemarin lupa kasih uang belanja dan marah-marah sama istri. Betul?
Tapi Pak Yunus sadar, aduh kenapa saya marahin makanan gak ada. Orang gue lupa ngasih uang belanja. Tuhan ampunin. Sini Pak Yunus. Nah Pak Yunus bisa berdiri lagi karena dia siap untuk ngalamin Getsemani dan dia minta ampun sama Tuhan, betul. Tapi lagi-lagi namanya juga manusia, betul. Pak Yunus jatuh lagi, besoknya lupa lagi kasih uang belanja. Ayo Pak Yunus. Betul, ya lupa lagi. Terus dia waktu dia tanya, mana makan? Ya gak ada, orang bapak gak ngasih. Dasar kamu kok gimana sih? Marah-marah sama istrinya. Tapi waktu dia pas marah-marah malam tidur gak enak hati. Aduh Tuhan aku tadi marah-marah, sorry Tuhan, sorry. Pak Yunus ini. Bangun lagi, betul? Betul. Pak Yunus bilang pokoknya enggak lagi mulai sekarang. Ternyata waktu pas mau kerja kantor, ternyata baju Pak Yunus belum digosok, bahkan masih digantungan di jemuran. Marah dong, jatuh lagi. Kamu punya istri bagaimana? Kok enggak bisa sediakan saya punya pakaian, betul? Intinya bisa jatuh bolak-balik gak? Bisa. Tapi dari tadi siapa? Yosua, siapa namanya? George, tunggu George kamu tidur. George, dia gak mau bangun-bangun. Karena dia berasa gengsi dong, gue minta maaf. Ngapain juga gue minta maaf, orang gue gak salah, betul. Nah waktu kita jauh dari Tuhan, tergeletak. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, memang mengalami kejatuhan. Tapi karena kita dekat sama Tuhan, kita langsung diingat oleh Roh Kudus. Makanya bisa bertobat, berdiri dua-duanya Pak. Oke, nah tepuk tangan sama Tuhan Yesus dulu dong. Nih, wake up. Betul? Mana nih? Nih, ini saya kasih buat, sudah waktunya sekarang bangkit. Siapa sih yang gak bisa jatuh? Semua orang bisa jatuh. Jangan takut dengan intimidasi dunia. Dunia berkata tidak mungkin kau diampuni. Kata Tuhan, aku menunggu pertobatanmu. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ini untuk George, ini untuk Pak Yunus ya. Tuhan berkatin ya, silakan duduk. Oke, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Semua bisa jatuh. Yang membedakannya, apakah engkau siap untuk mengakui kesalahanmu? Dan dekat dengan Tuhan, aman. Walaupun jatuh 1000 kali pasti akan bisa bangkit lagi. Jadi jangan takut, betul? Karena Tuhan baik. Nah sekarang kita akan lihat, dikatakan tadi. Kembali ke laptop. Saya gak tahu waktu saya masih ada apa enggak ini, tapi saya mau kasih tahu. Ada 3 lagi pergumulan Yesus. Ada 3 lagi. Dan yang menyedihkan, pergumulan Yesus ini bukan karena melihat orang di luar sana, tapi melihat orang yang ada di CK7 jam 11 siang. Tapi CK7-nya bukan di Kemayoran, tapi di Alaska. Karena di sini semua nggak ada masalah, betul? Kita lihat apa pergumulan yang pertama. Mari kita lihat yuk. Pergumulan yang pertama, buka Lukas 9 ayat 57 sampai 58. Ketika Yesus dan murid-murid yang melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Perhatikan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Keren gak? Tuhan menungguin dari setiap kita, betul. Tuhan aku mau ikut, Tuhan mau bawa kemana ikut, oke. Perhatikan apa respon daripada Tuhan. Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Waktu kau baca ini apa yang kau dapat? Ini gak main-main loh, ini pergumulan Tuhan yang pertama. Bayangkan dikatakan anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Bukan karena gak ada bantal bulu angsa. Tapi kenapa Tuhan gak bisa meletakkan kepalanya? Tahu kenapa? Karena tubuhnya terpecah-pecah. Dan sekarang yang terpecah dalam rumah tangga. Rumah tangga Kristen sekarang mungkin gak bercerai secara surat. Tapi udah terpisah-pisah. Suami di kanan, istri di kiri. Gak ada lagi komunikasi. Asal ditanya, udah makan? Udah. Mau kemana? Pergi. Halo, itu terpecah-pecah. Gak ada lagi mesbah doa. Gak ada saling mendoakan. Itu buat Yesus terpecah-pecah, itu Yesus punya beban. Itu dulu dengan suamiku kami, selama kami menikah, sebelum bertobat, sebelum dipulihkan oleh Tuhan. Itu terpecah-pecah, Pak Ari di kanan, saya di kiri. Tetap pelayanan, gak jadi jaminan. Kenapa? Ego itu musuh terbesar. Makanya gak bisa ada kesatuan. Makanya iblis tepuk tangan. Melihat keluarga Kristen seperti ini, kagak punya apa-apa loh. Gak punya kuasa, gak punya power. Karena apa? Terpecah-pecah. Itu beban Tuhan. Yesus nangis. Ada aku udah ngantuk, aku capek. Kok gak bisa aku tidur? Tuhan gak pernah tidur dalam rumah tangga kami selama 17 tahun. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan antara suamiku dengan aku. Bagaimana dengan kita? Masih ada kesatuan kah? Mana suami istri sini yang katakan? Coba. Yang kesatuan ada tuh saya bisa lihat soalnya. Coba angkat tangan suami sama istri.
Cuma 10 orang sini yang menikah. Terjadi perceraian besar-besaran hari ini. Halo, bagaimana dengan gereja? Gereja hari-hari ini antara pekerja dengan pekerja gontok-gontokan. Dan itu sudah terjadi. Murid-murid Yesus gontok-gontokan, siapa yang lebih besar? Di tempat ini kalau masih gontok-gontokan, itu beban Tuhan, bukan masalah pelayanannya. Lu masih sikut mengikut, pengen lebih dikenal, pengen lebih dipakai, jatuhkan orang lain. Dalam rumah tangga juga seperti itu, bahkan negara pun sekarang gontok-gontokan. Pada negara Kristen. Halo, bagaimana dengan kita? Yakinkah engkau masih punya kesatian dalam keluarga? Ciri khas daripada orang yang punya sati. Ya. Coba kita lihat. Harusnya kita malu loh sama ini. Buka Lukas 11 ayat 26. Makanya iblis sekarang makin menggila-gila. Kenapa bilang? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Iblis aja tahu namanya unity. Orang Kristen gak tahu namanya unity. Gereja aja sekarang gontok-gontokan sama gereja, betul. Katanya tubuh Kristus. Kapan nyatunya? Halo? Rumah tangga, jangan bangga dengan berkata saya sudah 100 tahun menikah Bu Indri. 100 tahun tanpa kesatian itu nol di mata Tuhan. Itu beban Yesus sampai hari ini, itulah keluarga kami sebelumnya sama Pak Ari. 17 tahun kayak menikah. Saya tetap ada pelayanan, tapi masing-masing. Karena merasa gue lebih benar. Pak Ari merasa gue gak ada masalah. Halo, waktu engkau pakai ego, jangan mimpi. Saya boleh minta kesini enggak? 5 pasang, cepetan. Waktu saya soalnya enggak banyak. Suami istri 5 pasang, cepat, mau dapat berkat hari ini. Dapat rumah baru nanti, di daerah Jakarta Barat, cepetan. Ayo cepat, saya dari sini, 5 aja, 5. Ayo cepat 5, nah ini saya suka kayak begini, ini baru jemaat yang lari masuk surga langsung, ayo cepat. Ikut Tuhan tuh mesti antusias. Halo 5 aja ya, 5, ya oke. Yang Tuhan cari adalah keluarga yang sehati, betul? Ya, dekat sini. Boleh ambil satu-satu. Ini apa ibu-ibu, bapak-bapak? Ini anggur, betul? Ya, waktu ada terjadi kekurangan anggur di Kana. Dikatakan adalah apa? Itu Tuhan turun tangan, betul? Tuhan mau tahu apakah keluarga kita masih punya anggur. Oke, bapak-bapak ngasih ke istrinya, istri kasih ke suaminya, coba sambil makan. Ayo cepetan. Dimakan sambil tangannya pakai gini. Nah gini. Tangan gini, nah gini. Ayo. Ya suap-suapan, ayo suap-suapan. Ayo suap-suapan cepat. Ya silakan. Rasanya apa Pak? Manis. Rasanya apa Bu? Manis. Rasanya apa Pak? Rasanya apa Bu? Manis. Itu yang Tuhan inginkan dalam keluarga Kristen. Suami bisa merasa aku untung punya istri seperti ini. Istri juga bilang, aduh Tuhan begitu banyaknya cowok-cowok di rumah saya tapi ini suami yang terbaik. Itu anggur manis dalam keluarga. Itu keluarga yang Tuhan bisa tidur malamnya di rumahnya. Mau ya seperti itu? Jangan marah-marah sama istri lagi. Betul? Istri jangan ngejago sama suami. Ya, kalau bisa suami marah diam. Betul? Ya, jangan dilawan suami. Waktu kau lakukan itu, Tuhan bisa tidur malam ini. Dan Tuhan suka dengan CK7. Karena Tuhan mau berkati keluarga-keluarga di CK7. Terima kasih Pak. Tuhan berkatin ya. Terima kasih Tuhan berkatin. Terima kasih Tuhan berkatin ya. Ya, nanti makan anggur terus setiap hari biar jadi. Betul. Itu yang kebeban Tuhan. Beban Yesus yang pertama. Di mana pernikahan kudusnya orang Kristen? Kalau engkau sama ini mungkin kurang ideal sama pasangan. Bereskan sama Tuhan hari ini. Gak sedih kita sama Tuhan. Tuhan begitu baiknya, masa kita sampai hari ini tetap bikin dia jadi beban kita. Kita jadi beban Tuhan. Gak tidur loh Tuhan Yesus. Itu bisa mata panda loh Tuhan. Karena gak bisa tidur. Bukan karena dia punya kasur kurang empuk. Bukan karena bantalnya bukan bulu angsa. Karena dia melihat keluarga kita. Papa mama gak sayang sama anak, cuek sama anak-anak, gak hormat sama orang tua. Itu bikin Tuhan gak bisa tidur. Perbaikin keluarga kita, jangan mimpi engkau menjadi saksi Kristus kalau dalam keluarga saja kita tidak jadi berkat. Peluk pasanganmu. Ayo dari kursi aja, peluk. Ayo suami-suami peluk pasangannya, jangan pasangan orang, tolong. Katakan maaf Pak, mulai sekarang kita rukun ya.
Bagaimana cara bisa rukun? Ego dihilangkan. Ciri khas daripada ego itu pengennya selalu didengar, gak pengen mendengar. Istri-istri, suami-suami terutama. Kalau istri lagi ngomel, lagi ngomong, denger aja lah. Tapi Bu, ini pusing saya. Istri kadang-kadang suka overacting karena pengen didengar. Amin. Halo? Istri-istri yang gak suka didengar oleh suaminya, kesian loh. Itu sering ngomong di tembok. Pasti, karena wanita ngomong 24.000 kata sehari. Kalau dia gak ngomong, dia bisa stres. Maka dia ngomong sama tembok. Saya sama Pak Ari, kami saling mendengar. Pak Ari ngomong tentang Harley, saya gak ngerti tentang Harley, tentang knalpot, tentang apapun. Nanti acara bulan 8 itu nanti ada di Bali, nantiin acaranya begini. Iya keren banget Pak, keren loh Pak, tuh kamu gimana segala macam. Makanya Pak Ari gak pernah curhat sama tetangga, sama saya. Makanya istri-istri, mau gak suamimu gak curhat sama si Elsie? Ngomong tuh laki lo, dengar dia ngomong. Karena orang suka didengar. Amin. Saya kok cerita sama Pak Ari tentang pelayanan perempuan, Pak Ari pernah ngerti. Tapi Pak Ari berusaha untuk kasih masukan, bagus sih In, keren. Mungkin kamu kayak gini-gini, makanya saya gak pernah cari yang lain. Saya cari sama suamiku cari aku. Halo, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Halo, rumah tangga itu adalah kunci berkat Tuhan mau melimpah. Dimulai dari keluarga. Kalau dalam keluarga saja engkau tidak ada kesatuan, bagaimana engkau mau mengalami berkat Tuhan di hari zaman ini? Please, masalah boleh ada, utang boleh belum beres, rumah tangga atau usaha atau pekerjaan. Tapi kalau suami istri sehati, Tuhan langsung bereskan hari ini juga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua dikatakan adalah apa? Yang membuat Tuhan sangat sedih, betul? Yang kedua dikatakan, coba kita buka. Matius 9 ayat 36-37. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketiga, maka katanya pada murid-murid, tuaian memang sedikit, pewayan memang banyak, tapi pengerja sedikit. Terus, ayat 38. Ayat 38. Mintalah, itu ada seperti itu ayatnya. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian. Saya mau tanya, apa surga kekurangan PL? Apa surga kekurangan pengerja? Apa surga kurang pendoa? Apa surga kurang pengkhotbah? No! Tapi kenapa sampai Tuhan bilang minta sama Bapa? Kenapa ini jadi beban Yesus? Karena hari-hari ini orang melayani tanpa kasih. Seperti AI kita. Kalau robot di Cina itu bikin mesin, itu bikin mobil. Sekarang orang banyak pelayanan seperti pelayanan ini, Barbie. Yang lakinya saya nggak ada, jadi terpaksa perempuan. Kesannya kok pelayanan, kesannya saya berkhotbah, tapi tanpa heart. Maka Tuhan bilang minta pekerja. Banyak sekarang orang yang sakit jiwa loh, ibu-ibu, bapak-bapak. Ladang sudah menguning, artinya banyak orang sakit jiwa. Sakit jiwa bukan hanya orang gila. Tahu sakit jiwa artinya apa? Orang-orang yang mungkin tidur mesti pakai obat tidur. Itu sakit jiwa. Tanpa dia minum obat tidur, gak bisa tidur. Padahal tidur itu dari Tuhan loh, betul? Kata Tuhan, aku berkati waktu tidur. Berkati. Tapi kenapa engkau tidak bisa? Karena ada something wrong with you. Orang yang depresi, nanti sebentar bolak-balik masuk ke dapur hidupin kompor gas. Ada yang salah. Orang yang parno, orang yang asumsi, orang yang overthinking, itu sakit jiwa semuanya. Itu yang perlu kita tolong. Tapi kenapa kita gak peduli? Karena kita udah gak punya hati hari-hari ini. Maka dikatakan kasih semakin dingin. Itu buat Tuhan. Pada Yesus kita adalah Yesus yang penuh kasih, betul? Halo? Salib tentang kasih loh. Salib bukan hanya tentang mati. Salib tentang kasih. Mana bukti Yesus kasih? Dia bisa ngomong ampuni mereka Tuhan. Mereka gak tahu apa yang diperbuat. Itu kasih. Sumbernya kasih. Kitanya gak pakai kasih. Apa gak jadi beban Yesus? Palungan tuh bicara tentang kasih. Kalau Tuhan gak kasih, ngapain dia lahir di palungan? Dia mau tunjukkan, waktu aku lahir di tempat tukang kayu, supaya engkau bebas ketemu dengan aku. Kalau dia lahir di sultan, mana bisa kita ketemu pas pampres berkeliling Yesus. Itu tentang kasih semuanya, about love. Tapi kita berkata saya follower Tuhan, tapi gak pakai kasih. Kalau kita jadi robot, itu beban Tuhan sampai hari ini. Halo, di saking semangatnya sampai batuk saya. Halo, hari-hari ini, saya terus terang, ini yang saya lakukan selama bulan 2. Yang saya sampaikan selalu tentang salib, tentang Getsamane, tentang kasih. Karena itu sekarang hampir jarang disampaikan. Orang lebih suka dengan berita, khotbah tentang apa? Berkat tercurah. Kalau tentang 5 roti 2 ekor ikan, yang makan 5.000 orang, kenyang.
itu semua pasti rame, betul? Coba, di sini ada 5 kali ibadah, 5 atau 4? 7, 9, 11, sampai jam 4.30, betul? Ibadah pertama itu tentang kesembuhan. Yang kanker disembuhkan, yang lumpuh berjalan, betul? Yang kedua, itu bicara tentang tips untuk bisa bertahan di akhir zaman ini. Bagaimana untuk bisa tetap bertahan, tetap bisnisnya jalan di akhir zaman ini. Yang ketiga, khususnya buat perempuan, bagaimana untuk tetap awet muda, cantik, langsing, gak tua-tua dan masuk surga. Yang keempat tentang salib, yang mana kita pilih? Jujur, masuk surga betul. Paling jarang kita mau terima tentang salib karena membosankan. Kita lebih suka tentang tips sukses. Kita lebih suka tentang tips bagaimana cantik. Kita suka tips tentang bagaimana kesembuhan. Gak ada yang salah dengan berkat loh. Pengajaran Yesus juga salah satu adalah tentang berkat. Matius tentang 5 roti, 2 ekor ikan. Itu pengajaran Yesus. Tapi juga selain pengajaran Yesus tentang berkat, ada pengajaran Yesus tentang salib. Dikatakan barang siapa yang mengikut aku, dia harus pikul salib. Apabila tidak pikul salib, ia tidak layak bagiku. Dan pikul salib bukan hanya sehari 2 hari, setiap hari harus pikul salib. Itu pengajaran Yesus, tapi orang Kristen gak suka. Kenapa bilang gak enak banget ikut Tuhan? Halo, memang ada salib, tapi endingnya kau pasti menang. Memang ada Getsemane, tapi ingat yang bawa kita ke Getsemane itu Yesus. Artinya kalau Tuhan yang bawa ke dalam, Tuhan yang akan bawa keluar juga. Amin. Halo, pakai hari-hari jangan cuma firman yang begini nih. Tahu firman apa nih? Yang enak di telinga. Yang tentang berkat terus. Berkat itu ada, bukan gak ada. Saya pun pengen berkat. Tapi kalau engkau hanya fokus pada berkat, makanya gak heran pengikutan kita seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Seperti apa ini? Nih, saya banyak banget punya macam-macam. Nih, apa nih? Ini apa nih? Kalau engkau hanya mencari berkat, kita seperti daun yang akan berguguran. Gak kuat akarnya. Makanya dia memang ada di pohon, tapi pas saya pegang waktu itu, ini langsung jatuh loh. Dan lihat ini daun yang kering, jatuh. Daun yang kering ini jatuh, daun yang kering ini jatuh. Kira-kira diapain? Disapu dan dibakar. Makanya kita bilang, padahal dia dulunya gila banget loh. Pelayanannya luar biasa loh. Ikut Tuhannya luar biasa, doanya luar biasa. Di mana dia sekarang? Karena selama ini dia gak tahu tentang salib. Gak tahu tentang Getsemani. Yang dia tahu hanya 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Hari-hari ini carilah pengajaran yang lengkap. Orang yang gak pernah tahu pengajaran yang lengkap akan seperti ranting ini. Kita akan hancur dan gak akan bisa bertahan, percayalah. Kita butuh pengajaran yang lengkap karena ingat kita masuk bersama dengan Yesus ke Getsemani, kita pun pasti akan keluar bersama dengan Yesus dari Getsemani. Dan yang terakhir, ini pergumulan Tuhan yang terakhir. Jangan mimpi engkau dan saya bisa bertahan kalau kita kehilangan ini juga. Kita buka yuk, yang ketiga. Yang ketiga Markus 5 ayat 35 sampai dengan 36. Markus 5 ayat 35 sampai dengan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Hari-hari ini banyak orang kehilangan iman. Tanpa iman kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Iman engkau percaya walaupun tidak melihat. Tapi kita sekarang butuh proof, mana buktinya, mana buktinya. Waktu engkau seperti ini, kita sudah bikin Tuhan itu gak bisa tidur. Tuhan bilang kok gak percaya, kurang apa aku lakukan untuk engkau. Aku mati di kayu salib, darahku tercurah agar engkau tidak binasa. Mereka beroleh hidup yang kekal. Kok gak percaya kata Tuhan. Ada apa di salib? Itu salib bukti kasih Tuhan loh bapak-bapak, ibu-ibu. Nih saya bawa ini hadiah buat CK7. Yang macam-macam saya pukul pakai ini. Nih, ini cambuk yang mencambuk Yesus. Bam! Hampir 40 kali Tuhan dicambuk. Ini bicara tentang apa? Mungkin kau saat ini mengalami berdentum-dentum. Baru masalah ekonomi, kemudian masalah penyakit, kemudian masalah istri, masalah anak. Kok gitu Tuhan?
selama kita tidak melakukan kesalahan, kalaupun ada hukuman kesannya menurut dunia, Tuhan bertanggung jawab atas kita. Tidak selai rambut pun jatuh kalau gak seizin Tuhan. Jadi walaupun kau kena cambuk, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang mencambuk, Tuhan juga yang balut kita. Halo? Memang tidak enak, salib tidak enak. Tapi salib itu buat engkau akan mengalami rencana besar Tuhan. Bukan 1 Korintus 10 ayat 18 sebagai ayat terakhir. 1 Korintus 10 ayat 18. Yes, sama-sama baca yuk. 1 Korintus 1 ayat 18, 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan adalah kekuatan Allah. Yang nulis ini siapa? Yang nulisnya siapa? Paulus. Maka saya percaya Paulus ini mungkin marga Simangunsong. Karena dia kalau ngomong gak pakai tedeng aling-aling loh. Bam, bam, bam. Dia bilang bagi orang yang binasa gak suka tentang salib. Tapi bagi orang yang mau selamat, itu salib adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah bukan waktu pabrikmu berhasil. Kekuatan Allah bukan hanya waktu anakmu sembuh. Kekuatan Allah bukan hanya waktu istrimu berubah. Kekuatan Allah bukan hanya waktu suamimu sekarang sudah bertobat. No, kekuatan Allah yang paling luar biasa adalah waktu kita mengalami proses salib. Itu kekuatan Allah. Makanya engkau bisa kuat. Makanya engkau bisa bertahan. Orang bisa bilang, kok bisa lu bertahan dalam keadaan seperti ini? Bisa, karena ada kekuatan Allah dalam kita. Amin. Maka jangan takut dengan salib, betul. Tadi katakan tadi, salib bicara tentang apa? Ini juga bicara tentang ini. Apa nih? Mahkota. Kita tahu Queen Elizabeth dikasih mahkota, mahkotanya gak main-main loh. Itu dari turun-temurun. Itu diamondnya aja tuh blue diamond sama red diamond. Mahalnya luar biasa. Bukan sekerat, 2 kerat, mungkin 5 kerat, gede-gede. Artinya karena mereka menghargai Queen Elizabeth, betul. Tapi Yesus dikasih ini loh. Artinya apa? Direndahkan serendah-rendahnya. Mungkin kau mengalami hal yang sama saat ini. Gak dianggap, direndahkan, dicuekin. Itu salib. Tapi percayalah, selama kita dengan Tuhan, dikatakan tadi kita akan mengalami. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 16 dan 17. Sama-sama berdiri yuk. Mau mengalami kemenangan? Mau mengalami kemenangan? Mau? Kita responi firman ini ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 17. Ayat 17. 1, 2, 3. Yuk. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan sama dengan Dia. Ini apa? Orang Kristen suka pakai ini. Kalau ini untuk gunting kertas nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau engkau gunting firman pakai ini, makanya bagaimana engkau bisa dipermuliakan Tuhan? Digunting firmannya. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, itu digunting. Makanya akhirnya jadinya kata-katanya, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mungkin gak ini? No. Jangan tambah, jangan kurangi firman Tuhan. Karena dalam Wahyu dikatakan siapa yang menambah, siapa yang mengurangi, akan diambil dari pohon kehidupan. Mau dipermuliakan Tuhan? Satu-satunya jalan, siap pikul salib bersama dengan Yesus. Ingat, kita tidak seorang diri loh proses salib. Ada Dia bersama dengan kita. Artinya walaupun kita jatuh, Dia akan angkat kita lagi. Amin. Please, ingat kita berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Silakan. Terima kasih Yesus. Yes. Ini apa bapak-bapak, ibu-ibu? Uang berapa? 100.000, betul?
Yang tertinggi di Indonesia nilai uangnya ini, betul? 100.000 ya. Kalau di Singapura mungkin $10.000. Kalau mungkin di pound sterling saya nggak tahu ada berapa. Yang saya pegang cuma selama ini 100 pound sterling. Saya nggak tahu adakah 500 apa 1.000. Tapi ini yang tertinggi di Indonesia, betul? Bisa beli beras ini? Berapa kilo kira-kira? 5 kilo bisa ya, betul? Artinya ini worth it, right? Betul? Ini worth it, betul? Sekarang ini uang yang worth it ini yang 100.000. Siapa yang mau? Mau dong, gak ada yang salah dengan itu. Saya remas, masih mau gak ini? Mau. Sekarang kebetulan saya tadi mandi, saya belum bersihin hidung saya. Masih mau? Mau. Sekarang sudah saya remas, saya buat tadi dari kotoran hidung, saya letakkan di lantai dan kebetulan sepatu saya kemarin ini kebetulan kita punya anjing baru, Bruno sama siapa namanya Pak? Bruno sama Baron, betul? Dia kebetulan pup kena di sini. Ini saya injak nih. Siapa yang masih mau ini? Betul. Apa artinya? Itulah identitas kita. Mau engkau sekarang dipermalukan, mau engkau sekarang ditampar, mau engkau sekarang ditendang, mau engkau sekarang dibab, mau engkau sekarang ditusuk lambung, mau engkau sekarang dicambuk. We are still precious. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Halo, siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Ibu kamu, nanti ibu ambil ini ya, sama ibu Prita yang India. Ya, that's for you. Ya, untuk ibu. Ya, mau nggak ibu? Ini ibu atau bapak nih? Coba buka maskernya, gak ada yang sakit ibu. Mau ini sayang? Mau? Ya, kenang-kenangan dari Ibu Indri, kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu diberkati. Kita berdoa untuk Ibu Indri yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang Kau kirimkan menjadi berkat bagi setiap kami. Untuk kami terus diperlengkapi Bapak. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat-Mu yang tidak pilih-pilih Bapak. Kami tahu berjalan bersama dengan Engkau adalah kesaksian hidup kami. Engkau pakai hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin ada pergumulan yang Tuhan izinkan, tapi kami percaya saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Kau pakai Ibu Indri dan keluarga lebih dan lebih lagi, dimanapun ia berada. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, hikmat marifat Tuhan, terus dicurahkan atasnya. Bapak kami juga berdoa untuk teman-teman pelayanan kami dan juga jemaat yang saat ini juga sedang bergumul. Bapak kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini sedang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Bapak Kau bukakan pintu-pintu yang tertutup. Kami akan melihat saat Tuhan turut bekerja. Kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Bapak Kau juga pimpin Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan kesakitan. Tiada yang mustahil, Engkau adalah Raja segala raja. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Apa yang kami alami, semuanya itu Tuhan sembuhkan
Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari siap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya.